Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Alfariski dari jurusan Teknik Mesin 2019 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini saya akan membuat sebuah video penggunaan dari aplikasi SolidWorks dalam rangka tugas akhir dari praktikum menggambar mesin di jurusan Teknik Mesin. Langsung saja kita mulai. Pertama adalah kita klik new. Kita akan membuat model dari bentuk 3 dimensinya. Inilah tampilan dari SolidWorks. Yang pertama yang kita lakukan adalah membuat sketch atau bentuk sketsa awal dari partnya. Kita buat garis sembarang misalnya seperti ini. Oke. Untuk menentukan panjang dari sketsa yang kita buat, kita bisa menggunakan Smart Dimension dengan cara seperti ini. Pertama kita klik garis yang ingin kita ukur, selanjutnya kita masukkan berapa panjangnya. Kita bisa lakukan di setiap garis yang kita buat. Mungkin saya bisa jelaskan sedikit. Pertama ada line, kemudian ada rectangle. Rectangle ini untuk membuat persegi panjang. Ada circle yang digunakan untuk membuat lingkaran. Kemudian ada polygon. Polygon bisa digunakan untuk membuat segi banyak. Pertama kita tentukan dulu di sini berapa seginya. Seperti ini. Selanjutnya ada fitur trim entities berfungsi untuk memotong suatu entitas. Seperti ini. Tuh. Digunakan untuk memotong. Kemudian ada offset. Offset entities digunakan untuk menggandakan suatu entitas. Kemudian kita pilih mana saja yang ingin digandakan. Seperti ini. Diberi jarak 5 cm dari bentuk aslinya, kemudian diduplikat bentuk segitiganya. Selanjutnya kita akan masuk ke features. Di sini fungsi dari toolbar features adalah untuk membentuk sketsa yang kita buat ini menjadi benda padat atau benda solid. Di sini ada extruded boss, revolve boss. Extruded boss digunakan untuk membuat benda solid dengan arahnya ke atas atau ke bawah. Kita bisa masukkan berapa tingginya, kemudian kita klik OK. Maka jadilah benda seperti ini. Ada cara lain untuk membuat bendanya menjadi solid, yaitu dengan cara menggunakan revolve boss. Itu kita membuat bendanya solid dengan cara diputar berdasarkan sumbu. Di sini kita pilih sumbunya di sini. Maka lihat bendanya akan seperti ini. Bisa dilihat di sini kita bisa melihat ada extruded cut dan ada revolved cut, swept cut, loft cut, boundary cut. Extruded cut fungsinya adalah memotong lawan dari boss. Begitu. Kita ingin membuat lubang di sini. Maka kita pilih plane di sini, kemudian kita buat sketsa dari lubangnya. Maka kita klik extruded cut. Bisa dilihat akan tercipta lubang di sini. Oke. Selanjutnya ada fitur fillet. Fillet digunakan untuk mengubah sudut atau tepian dari benda menjadi radius. Saya akan membuat sudut di sini menjadi radius.
seperti ini, kita masukkan radiusnya 10 mili, maka hasilnya akan seperti ini. Sedangkan chamfer digunakan untuk memotong suatu sudut atau tepian berdasarkan jarak tertentu dengan kemiringan tertentu. Tepian sini yang akan saya chamfer, maka hasilnya adalah seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke toolbar weldment. Saya jelaskan sedikit. Weldment itu fungsinya adalah membentuk rangka dari part yang akan kita buat. Misalnya rangka itu seperti sasis mobil dan lain-lain. Untuk membuat weldment, yang pertama kita lakukan adalah membuat 3D sketch. Seperti ini. Kita bisa gunakan tab untuk mengatur koordinat yang kita inginkan. Baik, ini mejanya. Yang pertama kita lakukan adalah membuat structural member. Yang ini. Fungsinya adalah untuk membentuk kerangka dari part yang sudah kita buat. Di sini saya akan menggunakan rectangular tube untuk bagian tepi dari mejanya. Sini. Ini dan ini. Kemudian saya akan menggunakan square tube untuk bagian dari kaki mejanya. Sudah itu oke. Seperti yang bisa dilihat, bentuk mejanya sudah nampak. Yang kita lakukan adalah trim extend untuk merapihkan setiap pertemuan-pertemuan dari partnya. Di sini kita akan melakukan trim untuk benda ini, body yang ini, kemudian batasnya adalah yang ini. Hasilnya terlihat seperti ini. Dan kemudian hal ini akan dilakukan ke setiap pertemuan-pertemuan dari bendanya. Di sini, di kaki sini, dan di kaki sini. Di toolbar kita bisa melihat gusset, kemudian extruded boss, trim extend, structural member, kemudian adalah lagi extruded cut. Kita juga bertemu chamfer pada toolbar ini dan ada hole wizard. Gusset kita akan coba. Gusset fungsinya adalah membentuk bentuk support yang akan digunakan untuk mendukung kekuatan dari rangka yang dibuat. Di sini kita akan memilih face-nya di sini dan di sini, maka akan terlihat gussetnya di sini. Kita bisa atur ketebalannya juga. Seperti ini hasilnya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke sheet metal. Fungsinya adalah untuk membentuk lembaran logam yang dirancang melalui SolidWorks. Yang pertama kita lakukan adalah membuat sketsa dari bendanya. Lempengan awal, lempengan base-nya seperti ini. Kemudian sheet metal. Klik tool-nya adalah base flank. Di sini kita bisa atur ketebalannya. Maka seperti inilah hasilnya. Ini adalah lempengan awal. Di sini kita punya edge flank. Edge flank digunakan untuk membentuk flank di samping tepiannya. Kita bisa pilih sudutnya, kemudian radiusnya di sini, kemudian derajat sudut kemiringannya, kemudian kita masukkan panjangnya.
maka hasilnya adalah seperti ini. Kita juga bisa membuat hem. Hem di sini fungsinya adalah melengkungkan ujung dari lempengan logamnya. Kita bisa atur bentuknya mulai dari mana. Misalnya saya pilih tepi di sini. Kita bisa atur bentuknya. Ada tipe yang ini, tipe terbuka, membentuk teardrop, dan diputar. Silahkan dipilih sesuai kebutuhan. Di sini juga ada extruded cut, fungsinya sama, yaitu membuat lubang. Yang kita lakukan adalah membuat sketsa dari lubangnya. Oke. Kemudian kita beri lubang. Maka terciptalah lubang seperti ini. Kemudian ada fan. Fan ini fungsinya membentuk suatu lubang yang berbentuk ventilasi yang digunakan untuk aliran udara. Karena biasanya sheet metal ini digunakan untuk benda-benda seperti CPU, laptop. Benda itu bisa dibuat menggunakan fitur sheet metal. Selanjutnya, kita akan masuk ke toolbar simulation. Simulation dalam SolidWorks fungsinya adalah melakukan simulasi yang akan menguji kekuatan dari part yang kita buat. Saya akan membuat sebuah part, yaitu bar, yang akan disimulasikan menggunakan SolidWorks. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan material dari benda yang akan kita uji. Saya misalkan benda ini adalah sebuah lempengan baja dengan material cast carbon steel. Seperti ini. Kemudian new study static study. Oke. Kemudian fix geometry untuk menentukan bagian mana yang statis, yang tidak bergerak di sini. Kemudian oke. Setelah itu external load force. Kita akan memberikan gaya pada lempengan ini. Gaya itu akan dikenakan pada bagian sini. Kemudian kita pilih arahnya. Oke. Setelah itu kita tentukan berapa besar gayanya. Saya masukkan di sini gayanya 10 Newton. Kemudian create mesh. Selanjutnya jalankan simulasi. Inilah hasil dari simulasi yang dilakukan pada aplikasi SolidWorks. Kita bisa melihat tegangan dan regangannya. Ini adalah bentuk dari animasi simulasi yang telah dilakukan. Bisa dilihat di sini. Bendanya bergerak akibat pengaruh dari gaya yang kita berikan tadi. Di sini kita memainkan besarnya gaya supaya kita bisa, dari hasilnya kita bisa mengetahui berapa factor of safety yang akan dihasilkannya. Factor of safety fungsinya untuk mengetahui nilai kekuatan dari part yang kita buat. Oke, sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.